Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas kasus audit atas aset tetap sesuai dengan RPS Praktik Audit. Berikut ini adalah data dan informasi sehubungan dengan audit atas aset tetap PT ABC per 31 Desember 2020 yang dilakukan oleh KAP DEF. Auditor yang melaksanakan pemeriksaan adalah Joko dan supervisor bernama Budi. Angka yang disajikan dalam ikhtisar mutasi aset tetap tahun 2020 dalam ribuan rupiah. Berikut ada biaya perolehan terkait dengan aset tetap dan akumulasi penyusutan, kemudian ada mutasi penambahan dan pengurangan, dan yang terakhir ada saldo per klien. Nah, di sini menunjukkan nilai buku per klien itu adalah totalnya 13.980.100. Nah, ini merupakan nilai neto setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. PT ABC berdiri pada tanggal 1 Januari 2018 dan semua aset tetap dibeli pada tanggal tersebut. Tidak terdapat penambahan atau pelepasan aset tetap selama tahun 2019. PT ABC menyusutkan aset tetap dengan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat 20 tahun untuk tanah dan bangunan, 5 tahun untuk kendaraan, dan 4 tahun untuk peralatan. Tidak ada nilai sisa yang diestimasi. Kendaraan per 1 Januari 2020 terdiri dari 10 unit kendaraan operasional yang dibeli bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2018. Pada tanggal 1 Juli 2020, sebuah kendaraan mengalami kecelakaan dan dijual sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat PT ABC waktu itu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober, PT ABC membeli mobil baru seharga 200.000 dengan fasilitas pembiayaan selama 36 bulan. Data mengenai pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan data pembelian menggunakan pembiayaan, dan ini terkait dengan pokok bunga dengan suku bunga efektif. Nah, ini ada bunga yang terutang itu menggunakan tarifnya itu adalah 10% per tahun, dan ada di sini ada uang muka 30% sebesar 60.000. Jurnal yang dibuat oleh PT ABC pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut. Kemudian di sini ada jurnal penyusutan atas perolehan aset tetap yang menggunakan pembiayaan tadi. Pada tanggal 1 Mei 2020, PT ABC melakukan perbaikan atas pagar pembatas tanahnya dengan tanah pihak lain yang rusak terkena angin. Dengan total biaya sebesar 120.000, batas minimal kapitalisasi di PT ABC adalah 50.000. Jurnal yang dibuat sehubungan dengan pagar ini adalah pencatatan terhadap pengeluaran tersebut ke akun bangunan. Jurnal penyusutan per 31 Desember 2020 terkait dengan penyusutannya bangunan ini adalah 4.000. Nah, prosedur-prosedur yang telah dilakukan auditor sehubungan audit aset tetap ini adalah, yang pertama adalah melakukan substantif analytical prosedur, yang kedua adalah memeriksa transaksi perolehan dan pelepasan pada tahun 2020, yang ketiga memeriksa saldo akhir biaya perolehan aset tetap, dan yang keempat adalah memeriksa ketetapan klasifikasi dan kecukupan pengungkapan. Permintaan soal pertama adalah sebutkan proses audit yang belum dilakukan dan tujuan auditnya terkait dengan prosedur audit tersebut. Nah, di sini kita bisa menguji eksistensi dengan cara mengecek fisik aset tetap. Nah, berdasarkan keterangan di soal tadi, auditor belum melakukan cek fisik aset tetap, sehingga ini adalah prosedur yang harus dilakukan terkait dengan tambahan prosedur audit yang dilakukan. Dan yang kedua, di sini tidak ada dijelaskan auditor telah melakukan rekalkulasi. Nah, maka prosedur yang belum dilakukan itu adalah merekalkulasi beban penyusutan, bisa juga dengan terkait dengan bisa juga ini tidak hanya beban penyusutan tapi dengan dan harga perolehan, ya, dan nilai perolehan, ya, nilai perolehan. Kemudian memeriksa dokumen kepemilikan atas aset tetap. Di sini auditor belum menjelaskan, ya. Di sini soal sini auditor belum melakukan memeriksa kepemilikan atas aset tetap tersebut. Kemudian
ada tracing dari faktur, vendor, dan review perjanjian, list, dan sewa. Nah, tujuannya tadi untuk rekalkulasi udah jelas itu terkait dengan angkanya, berarti akurasi. Kemudian dokumen kepemilikan berarti terkait dengan kepemilikan aset tersebut, yaitu haknya. Nah, ini tujuannya adalah right. Dan tracing dari faktur vendor dan review perjanjian leasing atau sewa ini terkait dengan completeness, terkait dengan apakah telah dicatat dengan lengkap. Nah, dari keterangan soal tadi, yang perlu kita lihat adalah bagaimana klien ini mencatat setiap transaksi. Nah, untuk nomor 4 di sini terkait dengan pencatatan penjualan mobil yang udah mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang dijual 50.000. Nah, di sini perlu kita lihat apakah klien telah mencatatnya dengan benar. Nah, untuk satu mobil itu dihargai sebesar kita bisa mencarinya dengan total di sini 1.500.000 itu dibagi dengan 10 unit, maka satuan harganya untuk satu mobil itu adalah 150.000. Nah, di sini pencatatan kredit biaya perolehan mobil atau kendaraan itu sudah benar. Nah, kemudian debitnya ada bank 50.000 dan kemudian kita perlu mengecek apakah kerugiannya itu benar 40.000 dan akumulasi penyusutannya itu benar 60.000. Nah, di sini kita perlu melakukan perhitungan dulu. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya klien ini kurang mengakui adanya akumulasi penyusutan. Nah, di sini perlu kita tambahkan, akumulasi penyusutan yang sebenarnya adalah itu 75.000. Nah, 75.000 itu didapatkan dari, kita bisa menghitungnya dengan, nah di sini satuannya itu adalah 150.000. Nah, dibagi dengan masa manfaatnya itu untuk kendaraan adalah 5 tahun. Nah, maka kita bisa mencari untuk per tahunnya nilainya seperti ini dan kita perlu melihat berapa lama aset tersebut telah dipakai. Nah, di sini aset tersebut diperoleh pada tanggal 1 Januari 2018 dan di sini juga eh, penggunaan aset tersebut sampai dengan 1 Juli 2020. Maka di sini aset tersebut pada dasarnya tersusutkan di tahun 2018 itu secara penuh, artinya ada 1 tahun di sana tersusut, kemudian di 2019 tersusut secara penuh, artinya berarti sudah 2 tahun tersusut, kemudian di 2020 ini hanya setengah setengah tahun gitu. Jadi totalnya adalah 2,5 tahun. Nah, maka kita bisa mencari, pertama kita mencari biaya penyusutan ya, beban penyusutan per tahunnya kemudian dikalikan lama aset tersebut dipakai. Yaitu tadi sudah hitung 18 itu tersusut secara full, 2019 itu tersusut secara full dan 2020 itu tersusut hanya setengah tahun. Maka kita bisa katakan adalah lamanya digunakan itu 2,5 tahun. Nah, di sini kita kalikan 2,5. Nah, dapat hasil itu adalah 75.000 biaya penyusutan. Nah, tetapi klien itu mencatat akumulasi penyusutan itu adalah 60.000. Nah, di sini kita bisa menafsirkan bahwa klien tersebut lupa melakukan penyesuaian penyusutan terkait dengan periode 2020, yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Nah, berarti yang perlu disusutkan itu adalah setengah tahun, yaitu kalau setengah tahun, tadi 1 tahunnya adalah 30.000, berasal dari sini, maka dikalikan setengah yaitu 15.000. Dan hanya dicatat di buku klien itu hanyalah 2 tahun. Maka setengah tahunnya
tadi yang 15.000 itu perlu dibukukan. Nah, di sini jurnal awalnya itu klien tidak mencatat penyusutan di tahun 2020 yang setengah tahun tadi atau bernilai 15.000 ya. Maka perlu kita lakukan koreksi ya. Jadi jurnal seharusnya itu sebelum adanya penjualan maka klien itu harus menyusutkan terlebih dahulu di periode 2020 ya, mulai dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli sebesar 15.000. Nah, maka jurnal koreksinya juga sama ya, karena awalnya itu no entry, 15.000. Nah, jurnal tadi berdasarkan keterangan soal, akumulasi penyusutannya itu adalah 60.000, padahal seharusnya itu adalah 75.000, yaitu sebesar 2,5 tahun. Nah, maka jurnal seharusnya itu adalah seperti ini, banknya sudah benar 50.000 dan kreditnya sudah benar kendaraan 150.000. Nah, tetapi akumulasi penyusutannya perlu disesuaikan menjadi 75.000 dan kerugian penjualan aset itu kita sesuaikan dengan selisih debit dan kredit. Nah, di sini aset yang keluar itu adalah 150.000 dengan akumulasi penyusutan 75.000. Maka book value-nya itu adalah sebenarnya 75.000. Kompensasi yang diterima oleh klien itu adalah 50.000. Book value yang keluar itu adalah 50.000, maka book value yang keluar itu adalah 75.000, maka kompensasi yang diterima itu lebih kecil sebesar 25.000 akan kita catat sebagai kerugian penjualan aset. Nah, di sini klien itu kurang mencatat yang pertama akumulasi penyusutan sebesar 15.000 dan kemudian kerugian penjualan aset yang terlalu besar yaitu 40.000 dicatat, tetapi kita seharusnya mencatatnya 25.000. Maka perlu pengurangan sebesar 40.000 dikurangi dengan 25.000 yaitu sebesar 15.000. Nah, kemudian keterangan selanjutnya di sini ada pembelian mobil baru menggunakan pembiayaan. Nah, di sini kita asumsikan ini sebagai leasing ya. Jadi bukan membeli sebenarnya, tapi ini menyewa. Jadi kita asumsikan ini merupakan bagian dari menyewa, tetapi dengan sewa pembiayaan. Nah, di sini perhitungan dari klien itu ada harga mobilnya itu adalah 200.000 dan uang mukanya 60.000, maka yang menjadi pembiayaan adalah 140.000 dan klien telah memasukkan unsur utang bunganya, yaitu karena ini pembiayaannya itu adalah 2 tahun ya. Jadi di sini seharusnya bukan 36 bulan tapi 24 bulan, di sini ada typo. Maka di sini kita merujuk ke perhitungan angkanya ya menggunakan 2 tahun, maka 2 tahun dikalikan 10% per tahunnya ya, yaitu 20% dikalikan dengan 140.000 yaitu 28.000, maka sebenarnya totalnya adalah 168.000. 168.000 dibagikan dengan 24 bulan yaitu adalah 7.000. Nah, di sini klien mencatatnya itu sebagai berikut. Saya tetap kendaraan di debit 228.000, kreditnya itu adalah utang leasing 168.000 dan di kreditnya itu ada 60.000. Bank 60.000. Nah, berdasarkan ilmu yang kita pelajari di akuntansi keuangan menengah, perhitungannya itu harus mengikut sertakan present value, nilai diskontonya. Nah, di sini kan tidak mempertimbangkan nilai diskonnya ya, atau kita tidak melakukan present value terkait nilai tersebut. Padahal di sini lebih dari 1 tahun, maka perlu ikut nilai diskonnya. Nah, nilai yang perlu kita hitung untuk sebenarnya nilai yang udah termasuk unsur nilai diskonnya, yaitu bisa kita lihat di sini, perhitungan di sini. Nah, tadi asetnya itu cost-nya adalah 200.000 dan uang mukanya adalah 60.000. Nah, bunga per tahunnya itu adalah 10%. Cicilannya itu adalah 24 bulan dan cicilan per bulannya itu yang ditentukan oleh pihak yang memberi sewa itu adalah 7.000. Nah, di sini kita bisa melakukan present value ya dengan cara menggunakan rumus PV ya terkait dengan cicilan yang dibayarkan per bulannya.
Nah, rate-nya itu perlu kita cari per bulannya atau kita konversikan yang rate per tahun ini menjadi per bulan, maka 10% dibagikan dengan 12, maka dapat rate per bulannya. Nah, kemudian terkait dengan periodenya, di sini udah dalam satuan bulan, yaitu kita masukkan 24 dan di sini PMT-nya atau payment dari cicilan per bulannya itu adalah 7.000. Nah, kemudian fair value-nya itu sorry, future value-nya itu adalah 0, kemudian type-nya itu nggak perlu kita isi, atau bisa juga kita tulis 0. Nah, maka kita tekan enter, hasilnya adalah ketika 7.000 ini kita present value-kan dengan pembayarannya itu setiap bulan atau annuity-nya, annuity dari annuity, present value of annuity dari 7.000 ini adalah 151.696. Nah, karena tadi ada uang muka sebesar 60.000 dan pembiayaan itu 151.000 sekian, maka kos mobil itu adalah terdiri dari nilai pembiayaan dan uang muka, yaitu kita tambahkan sebesar 60.000 ditambah 151.000 sekian, yaitu 211.696. Nah, di sini kita buat schedule utang cicilannya dengan carrying value per 1 Oktober 2020, yaitu 1696, kemudian biaya pembayaran bunga dan pelunasan pokoknya yaitu adalah 7.000 ya. Jadi ini untuk bunga dan pokoknya 7.000 per bulannya. Kemudian kita bisa mencari interest rate-nya itu untuk interest expense-nya ya. Untuk interest expense-nya di sini ya, di sini kita gunakan 10 per tahun tadi ya, di sini. Nah, ini keterangannya ini 10 per tahun. Ya, kita kalikan 10 per tahun. Nah, kemudian selisihnya itu kita kita hitung ya sebagai pengurangan nilai pokoknya, sehingga jadi dari 7.000 itu ada pembayaran beban bunga itu sebesar 1.000, yaitu dari 10% yang satuan ini ya per bulannya, jangan lupa rate per bulannya dikalikan dengan carrying value-nya, kemudian selisihnya itu sebagai pengurang nilai pokoknya ya. Yang tadi 151 dikurangi dengan 5736. Dan ini seterusnya kita buat sampai dengan nilai yang 1 Januari nilai carrying value-nya ya di 1 Januari 2021. Di sini kenapa sampai dengan 1 Januari 2021? Karena di sini kita perlu mengakui adanya beban bunga yang terutang ya untuk per 31 Desember 2020 ya. Jadi kita perlu mengetahui di sini ada beban bunga terutang ya yang 1.168 ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya nggak perlu kita kita cari sampai dengan jatuh temponya karena di sini lingkupnya itu tahunnya itu adalah 2020. Nah, kita catat di sini. Oke, sampai saat ini dulu pembahasannya, kita lanjut di part selanjutnya.